Halo, Dewi balik lagi dan kembali video ini pengen ngebahas seputar wangian. Terus ngelanjutin haul gue yang kemarin, gue banyak nge-share apa-apa aja yang gue belanja seputar wangian. Nanti videonya bisa gue taruh di sini. Linknya yang highly requested adalah dari haul gue yang King Decan. Nah, di sini gue kayak yang gue mention kalau gue belanja ada 3 Decan dari King Decan karena di luar juga lagi panas. Gue nggak mungkin pakai yang Alexandria. Kalau yang versi King Decan di sini dia tulisnya Alexandrina kalau nggak salah ya. Ini Alexandria, yang ini dan ini Alexandrina. Terus habis itu gue juga beli ini ada Pico Fayadama yang punya gue. Ini yang kemasan lama, tapi to be honest dari Serjov itu mau kemasan lama, mau kemasan baru, mau yang belakangan keluar, mau yang duluan keluar, kalau namanya masih sama, so far yang gue hidu tidak banyak perubahan. Jadi ini kemasan yang botol lama, mungkin nanti yang botol barunya bisa gue share, bentuknya mirip sama yang Alexandria tadi. Dan ini adalah yang dari King Decan, yang gue beli Decannya 5 ml. Untuk hari ini gue mau coba full wear. Nanti yang gue record ini adalah Pico Fayadama. Nanti bakalan gue spray di bagian kanan. Dan iya mungkin ada di beberapa titik yang gue fokusin, gue konsentrasiin. Jadi gue bisa melihat perbandingannya dengan Pico Fayadama yang gue beli dari King Decan. Tadi gue sempat ngeliat waktu sebelum videoan ini, gue cek di King Decannya sendiri udah nggak available untuk yang Pico Fayadama. Tapi ya gue punya receipt-nya kalau memang gue beli di King Decan. Terus gue tadinya juga pengen ngebandingin liquidnya, cuman gue nggak bisa ngelihat warna liquidnya karena botol yang gue dapat warnanya kombinasi biru dan pink yang kayak gini. Ini liquidnya nggak kelihatan, sementara yang punya gue botolnya bening, warnanya sedikit kuning. Ini sekarang jam 12.30 siang, jadi ini gue spray, ya gue baru mandi siang, oke. Gue spray yang dari yang gue punya di koleksi gue pusatin di pergelangan tangan gue, di lipatan tangan gue, dan juga di bagian sini nih, nanti juga ngilang. Terus ini yang gue beli, oke, ini gue spray di tempat yang sama, oke, sama di sini di baju. Oh, oke. Ini sebelum gue berangkat. Ini adalah Pico Fayadama yang gue kenal, agak ada floralnya sedikit, syahdu. Jadi dia nggak yang terang aromanya. Aromanya tuh, fruitynya tuh nggak yang kayak mantul menyilaukan. Makanya gue suka, karena gue nggak suka aroma yang terlalu bright atau terang atau menyilaukan. Sementara di sini gue mencium aroma sitrusinya lebih keluar. Di openingnya gue merasa ada perbedaan. Oke, gue lanjut lagi untuk teksturnya. Di sini gue ngelihat yang dari punya gue pun sedikit mengkilat, yang di sini lebih mengkilat punggung tangan gue. Sih, dia lebih mengkilat. Oke, itu aja. Gue mau lanjut, nanti gue update lagi entah pas lagi di jalan atau di mana. Ya, gue udah di mobil. Terus ini sebenarnya gue baru aja turun. Jadi gue baru turun, terus gue udah di mobil mau berangkat. Terus gue pengen update aja. Ini minyaknya dua-duanya udah nggak ada. Ini di jam di mobil 12.44. Karena tadi gue pakai jam HP. Jadi ini gue cek checkpoint pertama sebelum gue berangkat. Oke, ini jam 12.49 di HP gue. Ini oilnya udah nggak ada. Sementara ya it's about berapa menit ya, cuman gue turun doang masuk mobil, dan gue pengen share setelah top notes-nya turun gitu. Wanginya masih tebel, tidak berasa citrusy, berasa fruity, tebel, dan sedikit soapy. Bukan sedikit lagi, soapy dan creamy gitu. Ini ada floralnya di hidung gue, dan ya, verdict untuk saat ini adalah ini ada perbedaan aroma.
Oke, nanti gue update lagi. Oh iya, gue berterima kasih untuk sharingnya. Cuman gue pengen tahu aja gitu, ini gimana sih di hidung gue bagaimana, dan apakah gue bisa merekomendasikan ini adalah versi gue. Jadi lu yang nonton ataupun siapapun, pihak siapapun, dia berhak untuk mengambil kesimpulannya sendiri dan punya pendapatnya masing-masing, dan ini hanya berdasarkan apa yang ada di koleksi gue yang sebelah kanan ini sama apa yang gue beli di King Diken. Once again, untuk elunya berpikir seperti apa, untuk kesimpulan lu seperti apa, itu adalah hak masing-masing pihak, dan gue tidak akan being judgy, gue tidak akan seperti, ini gue yang paling bener, no. Karena semua orang berhak untuk berpendapat dan beropini. Oke, gue lanjut, gue jalan lagi karena gue udah janjian mau jalan. Ya, di stage ini, di tahap ini, saat ini gue merasa ada perbedaan wangi. Ini gue udah berhenti lagi, gue lagi nunggu kabar. Terus ini di HP gue jam 13.36. Oke, sambil nunggu gue pengen cek lagi. Jadi di sini tadi yang Pico Faya yang gue punya, wanginya masih tebal, masih creamy, masih manis, dan fruity-nya masih keluar. Yang di sini agak apa ya, wanginya tuh lebih kayak ada floralnya yang keluar. Terus lebih, kalau yang di tangan gue, dia wanginya tuh tebel, thick gitu. Jadi biasanya gue bilangnya molekulnya tuh rapat. Kalau yang di sini kayak yang ringan gitu. Terus ini sebenarnya produknya gue bawa di sini di pouch yang gue dapat. Oke. Ini si Pico Faya gue. Terus ini yang produk Dikennya. Dan ini pouchnya yang tempo hari gue tunjukin juga di video gue sebelumnya. Ini pas di bawah matahari soalnya. Oke, ini pouch yang gue dapat. I just wanna show you that. Terus habis itu gue punya blotter paper. Tadi gue bawa 2. Gue spray lagi di blotting paper. Terus sama yang dari Diken. Oke. To be honest, ini sebenarnya nggak bisa dibilang kalau yang Diken yang gue beli itu wanginya nggak enak. Nggak juga, wanginya tetap enak. Tapi gue merasakan ada perbedaan. Kembali ini adalah di hidung gue berdasarkan opini gue. Iya, itu aja. Nanti pada saat aromanya yang salah satu atau keduanya udah bener-bener turun, nanti bakalan gue update lagi. Dan untuk yang Caipirissima dan Alexandria, mungkin bakalan gue spray di blotting paper atau di badan gue nanti setelah gue pulang. Time check kedua or ketiga gue lupa, udah pokoknya ini udah seharian. Sekarang udah jam di HP gue jam 17.20. Yang di tangan gue ini yang dari koleksi gue. Aromanya masih sama seperti yang sebelumnya di time check yang pertama dan kedua, dan pokoknya ini sampai sekarang. Cuman wave-nya udah lebih turun, jadi dia udah lebih musky, aromanya masih lebih tipis daripada yang tadi. Kalau yang di tangan kiri juga sama seperti di time check sebelumnya, aromanya masih tetap sama juga, tapi dari kedua ini masih berasa perbedaannya. Iya, gue udah balik di kamar gue dan ini sudah jam 23.28. Oke? Jadi ini udah jam hampir setengah 12 malam dan gue udah keliling seharian. Gue nggak reapply, gue nggak respray. Di sini masih ada aroma maskinya sedikit banget. Gue masih bisa cium. Di sini gue nggak bisa cium. Jadi gue juga udah cek kalau full bottle-nya untuk Pico Faya Dama ini yang sekarang masih dijual bahkan di Lucky Scent. Ini gue ceknya di Lucky Scent. Untuk yang Pico Faya Dama 50 ml itu harganya $415. Dan untuk yang 100 ml itu di $625, atau kisaran kalau gue pakai currency check pakai yang di Google aja sekitar 8,8 juta rupiah.
itu untuk kurs saat ini pakai Google, bukan pakai kartu kredit dan nggak pakai just tip dan sebagainya. Gue hitung aja misalkan 8, ini sambil gue hitung ya, 8.800.000 dibagi 100 mil itu 88.000. Kalau gue beli 5 mili seperti ini 5 mili itu harganya, harga di retailnya itu Rp440.000. I mean ini harga tanpa pakai just tip, tanpa pakai biaya masuk, tanpa plus. Itu harganya Rp440.000. Sementara ini gue beli dengan harga, ya nanti resitnya akan gue taruh di sini. Oke, jadi dari segi harga pun ada perbedaan. Oke, so dari performance-nya juga ada perbedaan. Terus dari aromanya juga, dari initial spray, dari pada saat opening top notes-nya sampai dengan dry down-nya juga ada perbedaan. Terus apalagi ya, dari yang gue beli, jadi gue pengen, gue udah baca di kolom komen banyak yang komentar aneka rupa, dan ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, yang seperti gue bilang di disclaimer gue bahwa ini adalah fully opini gue, dan ini berdasarkan pengalaman gue, dan gue cuman bisa bilang apakah ini bisa gue rekomendasikan. Jadi pertama gue pengen spray yang Kai Pirissima. Ini gue sama sekali belum coba. Sama Kai Pirissima yang gue punya, ini full bottle-nya gue beli di counter Zara di Pondok Indah. Oke. Yang ini mirip, aromanya mirip, tapi nuansa yang ini lebih dekat ke Dolce Gabbana Light Blue. Di hidung gue, apakah ada perbedaannya? Iya, di hidung gue ada perbedaannya. Yang Alexandrina 5 mil, yang kayak gini, Diken ya. Ini juga belum pernah gue spray sama sekali. Teman-teman udah sibuk pada nanyain yang kenal gue, itu gimana, itu gimana. Gue bilang gue belum sniff, gue belum coba sama sekali, oke? Ini adalah Alexandria 2 yang ada di koleksi gue. Wanginya tebal dan sebagainya, sering banget gue mention. Oke. Gue menemukan ada kemiripannya. Cuman ini lebih perfumey di hidung gue, lebih perfumey. Ini berkesan lebih natural, lebih tebal, lebih thick, lebih bold gitu. So, apakah ada perbedaannya di hidung gue? Di hidung gue ya. Iya, ada perbedaannya di hidung gue. Oke, sebelum itu juga gue juga dapat diken kecil atau di botol vial kecil yang isinya ada Jo Malone, Nectarine. Ini gue belum pernah sniff sama sekali. Gue ke toko Jo Malone, gue lupa inget. Ini gue dapat Baccarat 540 dua botol kecil. So gue pengen coba satu dulu aja. Gue tuang aja. Oh, gue pengen coba di kulit sih ini juga. Tadi gue sama sekali nggak coba di kulit ya, jadi gue nggak tes apakah dia oily, yang lain gue nggak coba. Tapi intinya dari aromanya gue sudah sampaikan. Oke, aromanya sangat mirip dengan Baccarat 540. Nuansanya, manisnya, dan dia tidak menyebutkan apakah ini extrait atau EDP. Oke, I'm back dengan botol Baccarat gue. Oke, ya, ini agak beda. Yang ini lebih kayak manis, ada currentnya gitu loh. Tapi gue males semprot Baccarat 540 EDP. Kenapa? Karena dia timbul tenggelam di hidung gue. Dan kurang lebih nuansa aromanya mirip. Iya, cuman ini molekulnya lebih halus-halus tipis aja.
Sementara ini manisnya tuh lebih berasa. Coba. Oke. Iya. Keluarnya banyak. Nah, ini pas di spray, initial spray itu dia tuh nggak langsung naik aromanya yang tebel gitu. Tapi dia stay di situ dengan ketebalan yang di tengah-tengah gitu. Ya, ini manis, lebih manis. Oke. So, apakah ada perbedaannya dengan yang ada di koleksi gue? Iya, ada perbedaannya di hidung gue. So, itu tadi pertimbangan-pertimbangan gue. Jadi, dari seharian ini gue coba full wear, khususnya untuk Pico Fayadama. Apakah Pico Fayadama Decant yang gue beli di King Decant ini Dewi approve? Tidak, ini tidak sama. Tidak sama dengan yang ada di koleksi gue. Terus bagaimana dengan Kai Pirissima dan Alexandria? Well, anggap aja Alexandria tuh apakah sama ataukah ada perbedaannya yang ada di koleksi gue? Menurut hidung gue ada perbedaannya. So, buat gue kesimpulannya overall Decant yang gue beli di King Decant ini not Dewi approve. Gue tidak bisa memverifikasi atau gue tidak bisa menyatakan kalau ini wanginya segala macamnya sama dengan yang ada di koleksi gue. Terus apakah toko ini gue bisa kasih kata sebagai quote and quote Dewi approve? Gue tidak bisa merekomendasikan toko ini. Ya itu aja. Tapi untuk menyatakan apakah dia jual palsu atau dia jual ori, well, you decide. Ini adalah sharing pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi gue. Mungkin lo punya pengalaman pribadi yang berbeda. Tapi apakah semua produk yang ada di sana fake or original or apa? Well, I don't know. Gue tidak mencoba semuanya dan gue tidak kenal ownernya. Gue tidak melihat dengan mata telanjang apa yang mereka lakukan di sana. Cuman for me, untuk channel ini gue bisa nyatakan kalau gue tidak bisa ngasih rekomendasi untuk toko ini. Kalau memang lu penasaran bisa lu coba sendiri. Ini adalah apa ya eksplorasi wangian ala Dewi. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye. Balik ke gue.